Selamat pagi, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom Aleichem. Hari ini Sabtu, tanggal 23 Juli 2022, saya Pendeta Jane Dungus dari Gedung Gereja Gemim Sion Madidir Ure melalui suara Fajar Sion mengajak saudara-saudara untuk beribadah bersama. Mari kita mengangkat satu pujian lagu yang berkata, kasih setiamu yang kurasakan, membuka ibadah kita di pagi subuh ini. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkatmu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau. Mari kita berdoa, bersyukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan Allah, yang telah menjaga, yang telah melindungi kami di sepanjang malam dalam peristirahatan malam kami. Dan di pagi subuh ini kami boleh dibangunkan oleh Tuhan, kami boleh menikmati hari baru pemberian Tuhan dalam keadaan baik, sehat kuat kami miliki. Kami masih bisa bernafas dan menghirup udara segar, bahkan akan melanjutkan dengan berbagai kegiatan rutinitas kami di sepanjang hari ini. Maka mengawali segala kegiatan yang akan kami lakukan di sepanjang hari ini, kami hendak beribadah kepadamu ya Bapa. Di dalamnya kami hendak mendengarkan, membaca Alkitab dan merenungkannya bersama. Dengan hikmat yang kau beri bagi kami ya Tuhan, senantiasa memampukan kami untuk memahami apa sebenarnya yang kau maksudkan bagi kami melalui kebenaran firman yang akan diberitakan, yang akan disampaikan di saat ini. Maka berfirmanlah bagi kami semua ya Tuhan Allah, sedialah kami mendengarkannya, ampuni dan kasihani kami, dan jadilah kiranya ibadah kami di pagi subuh ini hanya di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, firman Tuhan di saat ini dalam kitab Ibrani pasal 12 ayatnya yang ke-29. Ibrani 12 pasal 12 ayatnya yang ke-29, firman Tuhan berkata, sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Demikian firman Tuhan dalam kitab Ibrani pasal 12 ayatnya yang ke-29. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saat ini saya mengajak kepada kita semua untuk mengaku iman percaya kita kepada Tuhan lewat pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus dan pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tentunya kita bersyukur kepada Tuhan yang telah memberi kesempatan bagi orang semua boleh ada di hari Sabtu ini 23 Juli 2022. Memberi kesempatan bagi kita pula untuk beribadah kepada Tuhan sebelum kita memulaikan segala aktivitas dan tanggung jawab kita yang akan kita lakukan di sepanjang hari ini. Nah, saudara-saudaraku yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, barangkali kalau
ucapan syukur dan ibadah kepada Allah dilakukan dengan cara yang berkenan kepada Tuhan, maka Allah adalah api yang menyelamatkan. Namun jikalau ucapan syukur dan ibadah kepada Allah itu dilakukan dengan cara yang tidak berkenan, maka Allah adalah api yang menghanguskan. Nah, kata menghanguskan di sini artinya penghukuman. Memang secara substantif api adalah panas yang dapat membakar, menghanguskan, dan memancarkan cahaya, menerangi, juga menghangatkan dan sebagainya. Nah, jadi api dalam hal ini memiliki dua makna. Allah sebagai api yang menghanguskan dapat berarti positif, tetapi juga dapat berarti negatif. Nah, secara negatif berarti penghukuman, penghancuran, pemberangusan, pembumihangusan, dan lain sebagainya. Secara positif berarti pemurnian, perbaikan, juga dapat juga untuk memasak, menerangi kegelapan, dan menghangatkan tubuh. Nah, saudara-saudaraku yang diberkati dan dikasihi Tuhan, dalam perjanjian lama Allah digambarkan sebagai api yang negatif. Cemburu, marah, murka terhadap dosa. Nah, dalam bahasa di kalangan teolog disebut hukum Deuteronomi, yaitu gigi ganti gigi, mata ganti mata, dosa dihukum mati. Akan tetapi dalam perjanjian baru Allah digambarkan sebagai api yang positif. Allah penuh kasih karunia, pengampunan, penebusan, dan membebaskan serta memerdekakan dari perhambaan dosa. Dalam kitab Roma pasal 6 ayat 22 hingga ayatnya yang ke-23, firman Tuhan berkata, "Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah adalah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita." Nah, saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, api perjanjian baru memurnikan, memerdekakan, membebaskan, dan menyelamatkan. Tetapi orang Kristen diingatkan dalam kitab Galatia pasal 5 ayat 13, "Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih." Nah, kendati api perjanjian baru adalah kasih karunia yang menebus dosa manusia, namun bukan berarti orang dapat mempergunakannya untuk melakukan apa saja sebebas-bebasnya dan terbebas dari ancaman penghakiman dan penghukuman. Saudara-saudara, Yesus Kristus berkata, "Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, 'Tuhan, Tuhan,' akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga." Jadi saudara-saudara, bukan setiap orang yang tekun berdoa, rajin beribadah, bersyukur dan memuji Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Hal ini tidak cukup. Kalau tidak berperilaku menjauhi dosa, tetap api yang penuh kasih karunia itu akan menghanguskan. Nah, kasih karunia adalah peluang, tergantung orang mau menggunakannya atau tidak. Kasih karunia membutuhkan respons. Kasih karunia adalah hadiah yang diberikan cuma-cuma. Hadiah itu akan berguna dan bermanfaat kalau orang menerima, menggunakan, dan melakukannya. Nah, saudara-saudara, Allah adalah api yang menghanguskan segala dosa dan ketidakmurnian. Oleh karena itu, orang harus hidup dalam kesucian dan ketulusan bagi Dia sebagai orang yang telah ditebus dan yang telah diselamatkan olehnya. Waktu ini adalah era kasih karunia yang meminta manusia bertobat dan hidup berjalan di jalannya. Maka dari itu, saudara-saudaraku yang diberkati dan dikasihi Tuhan, ketika kepada kita semua masih diberi waktu oleh Tuhan menjalani kehidupan pemberian Tuhan, maka mari senantiasalah orang datang kepada Tuhan, karena Yesus Kristus sedang menunggu saudara-saudara. Amin.